Materinya sekarang ini ya, materi baru. Udah kelihatan materinya, udah ada. Yaitu prosedur ya. Prosedur. Oke, prosedur. Apa itu prosedur? Ini penjelasannya. Nah, seringkali dalam membuat program yang ukurannya besar, program dipecah menjadi beberapa subprogram yang lebih kecil. Jadi anak program ya. Setiap subprogram yang disebut modul dapat dipasangkan ke program lain yang membutuhkannya. Nah, jadi intinya prosedur itu adalah anaknya program atau bagian dari program kecil. Seperti apa? Seperti ATM, menu ATM. Menu ATM itu kan banyak, ya. Ada cek saldo, tarik tunai, ya, transfer dan lain-lain. Nah itu adalah prosedur. Kenapa harus dipecah-pecah? Ada cek saldo, ada dan lain-lain itu karena menunya banyak, makanya dibuatlah terpisah, ya satu-satu. Itu begitupun program. Kalau programnya besar, berarti ya kita harus membagi ke program-program yang lebih kecil. Tapi di satu program ya. Jadi prosedur itu adalah bagian dari program. Sama seperti sinetron. Kalau sinetronnya sekali tayang, berarti tidak perlu ada episode di FTV itu. Nah, karena ceritanya panjang, maka dan tidak bisa sekali tayang selesai, berarti kita harus bagi-bagi pertayangan, ya, yang disebut episode itu. Nah, episode itu sama dengan prosedur. Episode itu bersama dengan bagian dari sinetron. Nah, berarti prosedur. Prosedur itu adalah bagian dari program atau anaknya program. Begitupun buku. Buku kalau dia bukunya tipis, ya udah selesai sekali membahas masalah, selesai. Nah, karena bukunya panjang, ceritanya banyak, sekian puluh atau sekian ratus halaman, berarti harus kita bagi-bagi berdasarkan apa? Bab 1, bab 2, bab 3, atau chapter 1, chapter 2, chapter 3, dan seterusnya. Nah, itu adalah prosedur namanya. Ya? Jelas ya? Jadi, prosedur itu adalah bagian dari program. Misalkan nih, prosedur cek saldo di ATM ya. Nah, ini programnya. Kemudian prosedur transfer. Di transfer nanti kan ada lagi kan, subnya lagi, menu lagi, sub programnya lagi, sub menunya transfer. Karena ada transfer sama bank, ada transfer ke bank lain. Nah, itu. Ya. Nah, nanti ada prosedur tarik tunai, ada prosedur pembayaran, ada prosedur apa pembelian barang misalkan ya, pembelian ya gitu ya, atau prosedur ganti PIN. Nah, itu adalah prosedur bagian dari program di ATM. Jadi intinya anak ya program prosedur itu. Nah, teknik program seperti ini dinamakan teknik pemrograman modular, pakai modul-modul. Seperti praktikum, ada modul 1, modul 2, modul 3. Kenapa sudah modul-modul ya? Karena bahasannya banyak. Nggak mungkin satu. Kalau satu ngapain pakai bab-bab se-chapter kan kalau bukunya tipis itu sinetron. Nah, jadi nanti ada dua ya, ada prosedur dan fungsi. Jadi perintahnya hari ini kita bahas prosedur, minggu depan kita bahas fungsi ya, function. Oke, lanjut. Nah, apa keuntungannya?
yaitu menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang-ulang untuk aktivitas yang harus dilakukan lebih dari sekali. Ya, jadi kita sekali bikin bisa berulang-ulang nanti ya. Itu. Nah, jadi jenis mode program itu ada dua ya, fungsi, effort, prosedur yang hari ini kita bahas. Minggu depan kita bahas function ya, fungsi. Nah, struktur setiap modul tersebut pada hakikatnya sama dengan struktur algoritma biasa. Karena di prosedur juga nanti ada judul ya, judul prosedur, ada deklarasi untuk prosedur, ada deskripsi prosedur, ya sama seperti program. Program kan ada judul program, ya. Ada deklarasi program kan, variabelnya ada bikinnya. Prosedur pun nanti punya bikin. Ya. Gitu. Prosedur juga harus ada judul prosedurnya. Seperti tadi ya, program Lah, ini udahan. Bapak kenapa keluar? Ini udahan. Meetingnya. Astagfirullah. Libur aja sih libur. Pikirannya libur mulu. Iyalah, pikiran gue melibur, tidur. Materi kemarin masih ada nggak? Dikasih nggak? Kan kemarin di Kemarin kan libur. Kemarin masih ada tuh. kemarin ada ini kan pertemuan ke berapa? Ketujuh. 8 kalah ini. Kemarin 7. Iya, Yang hari bilang materi kemarin ada nggak? ayo. Kalau ada minta kayak gue bener-bener udah ketinggalan banget nih. Mau aja dulu. Nyak. Sipatinya apa ngomong sorangan itu teh. Nggak bisa kecabut pula. Macam pelak sorangan aing teh. Sampai di mana tadi tehnya cuman kamu nyimak. Ah, kacau kamu Ripat. Ganggu wae teh. Oke, maaf, barusan putus ya internetnya. Sampai mana tadi itu ya? Aduh, saya terus tadi ngomong. Nah, ini contoh ya, ini algoritma, ini prosedur. Jadi prosedur itu bagian dari algoritma atau bagian dari program ya, di dalam program. Jadi dia punya judul prosedur ini, itu rata-rata. Kemudian punya deklarasi juga prosedur, punya deskripsi juga prosedur, ya, punya begin end juga. Prosedur juga nanti bisa ada for, ada while, ada if, ada case, ya bebas. Seperti itu.
Nah, ini nah, prosedur dia punya tadi ya variabel ya. Nah, ada variabel lokal, ada variabel global. Ya. Variabel lokal berarti variabel yang hanya digunakan di daerahnya sendiri. Contoh ini, ya nih, ini variabel nih. Ini deklarasinya prosedur, ini deklarasinya algoritma, ya. Nah, sekarang kita lihat nih X. XK jumlah itu disebut dengan variabel lokal. XK jumlah hanya bisa digunakan di deskripsi yang ada di prosedur. Ini jumlah ada, K ada, X ada. Ya. Nah, N dan rata-rata ini adalah disebut variabel global. Global berarti umum, keseluruhan. Ya. N dan rata-rata bisa digunakan juga di prosedur. Contohnya ini ada N, ada rata-rata. Nah, ini ya, karena simpannya di atas. Kalau simpannya di atas, berarti untuk semua yang bisa digunakan untuk semua yang di bawah. N dan rata ini bisa untuk digunakan di prosedur, bisa untuk digunakan juga di programnya. Nah, ini ada lagi nih. Dibuat N itu ya, N ini bisa juga di deskripsi. Ini deskripsi ada dua nih. Ini deskripsinya prosedur, ya. Ini deskripsi prosedur, ini deskripsinya program, ya. Nah, saya ulang lagi ya. XK jumlah itu disebut variabel lokal karena XK jumlah hanya bisa digunakan di deskripsi prosedur, di sini aja bisa digunakan. Tidak boleh di bawah di sini di program. Ya, tapi kalau N yang N di atas, N dan rata itu disebut variabel global. Ya, dia bisa digunakan di semua, bisa digunakan di deskripsi prosedur. Ada sini ada kan, ada N-nya, ada ratanya. Bisa juga dia digunakan di program. Ini ada rata di sini, ada N di sini. Gitu ya. Nah, jadi ada variabel lokal, ada variabel global. Kalau variabel lokal dia hanya digunakan di tempatnya. Ya, contohnya tadi ya, X K jumlah. N rata disebut dengan variabel global. Jadi bisa digunakan di mana saja. Oke. Dan ada parameter ya, parameter. Kebanyakan program memerlukan pertukaran informasi antara prosedur ke fungsi ya, dan titik di mana ia dipanggil. Penggunaan parameter menawarkan mekanisme penukaran informasi tersebut. Tiap item data ditransfer antara parameter aktual dan parameter formal. Nah, di sini juga ada ya deklarasinya atau variabelnya di prosedur sendiri, ya. Jadi tempatkan di sini nih daftar parameter, ya, di dalam prosedur itu. Nah, berdasarkan penggunaannya ada 3 jenis parameter formal. Ada yang disebut parameter masukan, ada parameter keluaran, dan ada parameter yang 2, bisa masukkan, bisa keluaran ya, input output. Ya. Jadi hanya bisa untuk input saja, untuk output saja, atau untuk kedua-duanya.
Kalau parameter masukan hanya bisa digunakan untuk menginput data, ya, tidak bisa untuk menampilkan. Pun sebaliknya ya, parameter keluaran atau output, ya, hanya bisa mengeluarkan, menampilkan, tidak bisa menerima data atau menginput. Tapi kalau dua-duanya input output, dia bisa bolak-balik seperti USB. USB kan bisa masukin data, bisa ngeluarin data. Ya, ke flash disk kan, USB itu kan ada yang lubang itu, yang kotak itu. Nah, itu adalah alat input output. Itu kalau perangkat ya, contoh. Nah, ini contoh yang sama ya, kemarin tuh ya, rata-rata, hitungan rata-rata. Rata-rata kita pakai prosedur ya. Jadi ini adalah algoritmanya, ada deklarasi algoritma juga ada, atau program utamanya, ada prosedur, jadi juga punya deklarasi, punya deskripsi, ya, punya juga deskripsi program ini. Jadi penempatan prosedur itu sebelum bikinnya program ya. Jadi di atasnya deskripsi program. Ini prosedur ini ya, ini prosedur nih. Ini keseluruhan program. Ya, sampai sini ya, ntar. Nah, ini adalah prosedur di sini. Ya. Ini deklarasi program. Kemudian bawahnya deskripsi program. Jadi posisi prosedur itu di atasnya deklarasi program, atau sebelum deklarasi program, atau sebelum bikin. Ya. Jadi kita belajarnya penempatan dulu ya. Posisi prosedur, penulisan prosedur itu di sebelah mana di program. Yaitu sebelum bikinnya program. Atau sebelum deskripsinya program utama ini. Nah, ini kelihatan banget ya. Ini program, ini var program. Nah, ini end data itu adalah disebut variable global. Nah, simpannya di atas. Bisa digunakan dalam prosedur end data ini. Ya. XK jumlah rata itu adalah variable lokal. Hanya bisa digunakan dalam prosedur, yaitu dalam sini. Nah, ya. X K jumlah data ini hanya bisa digunakan di sini. Tidak bisa digunakan di bawah. Ini nggak bisa. Tapi kalau end data ini bisa digunakan di prosedur dan di program. Di sini ada end data. Ya, nah ini. End data. Ya. Itu. Kemudian keluaran, parameter keluaran. Nanti untuk hanya menampilkan ya, menampilkan input saja. Ada yang dua-duanya, bisa masuk, bisa keluar. Ya. I/O.
Saya demoin ya, kalian kelihatan nggak di sini, coba nanti di komen ya. Kelihatan nggak tampilan ini? Bisa ya kayaknya ya. Nggak ada. Online harus. Nggak ada, Kak. Nggak kelihatan Pak. Enggak ya, nggak kelihatan ya. Yang saya tampilin ini apa? Iya, Pak, nggak kelihatan. Coba di chat, coba dijawab. Ini apa nih tampilannya? Nggak ada ya? Nggak muncul ya? Oh, nggak bisa ya, saya mau demo nggak bisa didemoin sih. Harus di kampus ngedemoinnya. Nggak bisa ditampilkan. Oke, lanjut. Nah, kan kayak matematik ya. Matematik itu kan perintahnya ada 4 yang umum ya. Tambah, kurang, kali, bagi. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk pakai prosedur. Ya. Bisa dibuat dalam bentuk pakai prosedur. Prosedur contoh program hitung ya, program hitung. Saya nggak ada di slide ya. Saya sampaikan aja. Program hitung. Nah, nanti di program hitung itu ada prosedur tambah. Nah, ya mungkin minggu depan lah kita demokan di kampus. Prosedur tambah. Nah, nanti ada penambahan situ prosesnya. Kemudian ada prosedur kurang. Ada prosedur kali, ada prosedur bagi. Jadi ada 4 prosedur. Ya, nanti kita buat seperti kalkulator nanti kan, saya tambah kali kurang bagi. Nah, itu buat prosedur bisa, karena prosesnya beda kan, proses tambah beda, rumusnya kurang beda prosesnya, kali bagi. Nah, jadi bisa jadi 4 prosedur itu di satu program. Ya. Itu contohnya. Jadi prosedur itu sama seperti ibu-ibu lagi hamil. Nah, janin dalam perutnya itu adalah prosedur. Nah, ibunya itu program gitu. Ada yang kembar 4. Nah, berarti ada 4 prosedur ya. Tambah kurang kali bagi. Nah, seperti itu. Ada yang satu program satu prosedur, ada yang hamil cuma satu bayinya. Ada yang kembar kan 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kayak di ATM kan banyak tuh menunya, misalnya ada 10, berarti ada 10 prosedur itu bikin programnya. Prosedur tadi apa? Prosedur cek saldo di prosesnya. Prosedur apalagi tadi? Tarik tunai. Prosedur transfer. Prosedur pembayaran. Ya, bayar-bayar tagihan, misalkan bayar. Prosedur pembelian, pulsa segala macam, kuota. Ya, prosedur ganti PIN, prosedur keluar dari program, dari ATM, dari kartunya, dari program ATM. Nah itu, ya makanya dibagi-bagi seperti buku, bab-babnya, chapter-chapternya, episode-episodenya, sinetronnya. Ya, kalau programnya kecil kayak kemarin-kemarin kita coba, ya nggak usah pakai prosedur, ya. Nah nanti kita cobain minggu depan, ngitung itu ya. Satu program ya, program hitung ada prosedur luas segi 4 ya, menghitung luas segi 4, ada prosedur menghitung luas segitiga, ada prosedur menghitung luas lingkaran. Nah, kita cobain nanti ya rumusnya. Jadi satu program ada 3 menghitung luas segi 3, luas segi 4, luas lingkaran ya. Nah itu di satu program itu ya. Nah, jadi intinya adalah itu.
Sama juga dengan minggu depannya kita bahas fungsi ya, sama fungsi juga, cuma beda sedikit aja antara prosedur dan fungsi. Tetap ada, nih, ya, prosedur juga ada judulnya. Tidak boleh prosedur ada blank ya, ada judulnya. Judulnya ngapain? Kayak tadi kan judulnya apa? Cek saldo. Judulnya apa? Tambah. Judulnya apa? Luas segi 4. Ya, satu program. Kalau misalkan buat program siakat misalkan ya prosedur pertama apa? Prosedur perwalian. Ya. Nah, perwalian, prosedur perkuliahan. Prosedur ujian. Gitu. Nah, itu kan prosedur. Prosedur bimbingan, skripsi, prosedur sidang, prosedur wisuda. Satu program di satu kampus. Ya. Bikin KTP juga sama, bikin SIM, ya program pembuatan SIM. Yang pertama prosedurnya prosedur tes kesehatan. Yang kedua prosedur tes teori, ya. Ketiga tes simulator. Keempat tes praktek. Prosedur tes praktek, kemudian prosedur foto, terakhir prosedur pengambilan SIM. Satu program pembuatan SIM. Ya, di tahapan-tahapan di dalam satu program. Ada banyak kan, ada banyak pilihan-pilihannya. Begitupun rumah itu program satu rumah, ada prosedur ruang tamunya, ada prosedur kamar tidur, ada prosedur kamar mandi, ada prosedur dapur. Program banyak ruangan, nah, ruangan itu prosedur kalau di rumah. Ruangan sekat. Ruangan di rumah itu adalah prosedur. Tuh, ada berapa sekat rumah, ruangan dalam rumah, sekianlah banyaknya prosedur. Itu pun kos-kosan, ada apa banyak kamar di satu kosan, sekianlah prosedurnya. Prosedur kamar 1, prosedur kamar 2, prosedur kamar 3, dan seterusnya. Pun di hotel, prosedur kamar 1 hotelnya, lantai 1, lantai 2, atau kamar 1, kamar 2 di hotel. Ya, betul. Nah, lebih detailnya nanti kita ketemu di kampus saya bahas ya. Yang tidak bisa di sini nih. Kondisi paling yang bicara teori ya. Teori. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Sudah paham itu prosedur itu apa? Kayak di handphone, ya, prosedur kayak di settingan handphone, menu pengaturan, ya, ada prosedur ganti prosedur notifikasi gitu ya, suara atau getaran, prosedur mengenai apa gitu ya di HP, itu prosedur kamera ya, mengaktifkan kamera, prosedur mengaktifkan telepon, cara telepon. Nah, itu prosedur disebutnya. Prosedur kan tata tertib ya, tata tertib. Oke Kak, nanti saya kirim ya, sudah ini ya. Semuanya materi nanti saya kirim dari awal sampai akhir, satu folder nanti ya, karena materinya per pertemuan. Di satu pertemuan, satu file. Nah itu ya, jadi prosedur itulah bagian dari satu program. Begitupun anggota tubuh kita. Ya, kita kan ada kepala, prosedur tangan, prosedur kaki. Ya, tangan pun dibagi dua, tangan kiri, tangan kanan, kaki itu dibagi dua. Kiri, kaki kanan.
Nah, itu prosedur. Jadi bagian dari keseluruhan ya, satu kesatuan. Arti sebenarnya kan prosedur itu kan tata tertib aturan main ya. Aturan itu dibuat untuk semua yang ada di bawah. Gitu. Itu pun tadi kan kalau prosedurnya global, berarti aturan itu bisa digunakan sampai ke bawah, sampai ke menu-menu yang di bawah. Contoh yang lain, prosedur tata tertib ujian mahasiswa, berarti prosedur itu hanya digunakan untuk mahasiswa, dosen enggak. Nanti ada lagi prosedur untuk dosen, berarti hanya dosen aja, mahasiswa nggak perlu, tidak perlu ngikutin. Gitu. Tapi kalau judulnya prosedur prosedur semua yang ada di kampus, berarti semuanya harus ikut, termasuk mahasiswa, dosen, karyawan, karena semuanya mencakup semuanya. Berarti disebut prosedur global, ya tata tertib aturan kampus, misalkan judul prosedurnya ya. Berarti 3, karyawan harus ikut aturan itu, mahasiswa harus ikut, dosen harus ikut. Karena posisinya levelnya di atas ya, prosedurnya di atas, penempatan semua yang ada di bawah, tidak menyebutkan untuk siapa kan, prosedur tata tertib kampus. Jadi semua yang 3 tadi ya, 3 bagian dari karyawan, dosen, mahasiswa. Tapi kalau prosedurnya mahasiswa berarti disebut variabel lokal ya, prosedur lokal variabelnya. Prosedur mahasiswa dosen berarti untuk dosen aja aturan mainnya, yang harus ikut aturannya. Prosedur karyawan hanya untuk karyawan saja. Begitu. Oke, sambil jalan silakan tanya-tanya, sekalian saya absen ya. Biasanya berhenti untuk tanggal kemarin, tanggal 2 berarti ya. Kalau absen ini kelihatan nggak? Saya absen ini buka siakat. Kelihatan ya? Ada? Saya buka ini siakat. Kelihatan nggak saya buka siakat? Oh nggak juga ya? Oh berarti saya gini dulu aja ya, saya close dulu ini, saya buka yang siakatnya biar kalian juga bisa menyaksikan. Saya sudah mengklik siapa saja ya. Oh, nggak bisa ya. Oh ya, nggak kelihatan ya, saya buka ya. Ya udah nggak apa-apa. Tanggal 2 prosedur. Mulai dari Alvina ya. Alvina. Terus Amir. Pak, saya Sendiri Farofa, Pak. Amir kok nggak ada namanya? Pak, saya Sendiri Amir Farofa, Pak. Alila. Jadi chat Amir, saya nggak dengar. Nggak kedengaran suaranya. Berisik, Rifa. Amir. Orang nggak bisa dengar dia. Oh nggak ada. Amir nggak ada. Namanya Ternyata Sandy, nggak ada Pak. namanya. Namanya Sandy, Pak. Tidak muncul. Lewat dulu ya, Amir.
Anissa Ramadan. Anissa Novia ya. Arya Kumlan. Ayu Nur. Ayu Nur. Bukhari. Bukhari. Dewi. Dewi. Ega. Ega Khairun. Eka. Eka Nur. Eka Elma. Elma Evi. Udah itu Vici. Vici Fitri. Jadi mana dulu? Fitri, oh dua-duanya ya, Fitrihan, Fitriwah. Fitrihan kembar kayaknya ya. Fitri sama Fitriu. Kemudian Hedi. Intan. IP. Intan Khalid. Bentar. Laili. Fikar. Noval. Noval. Rahmat. Rian. Loh, Rian nggak ada. Rian nggak ada di siakannya. Rian Simarmata itu Matthew Febrian, Mbak. Sudah Rahmat langsung sarapan. R cuma satu orang. Dengaran dia. Diketik. Di chat Rian, coba. Kenapa itu nggak ada? Coba buka siakan kamu. Ada nggak mata kuliah algoritma? Berarti dari awal emang nggak ada ya absennya ya, dari awal kuliah nih nggak ada namanya. Sekar. Siti Nur. Mulyas. Yafi. Nah, udah terakhir Yafi.
Udah ya, cuma sedikit ini yang hadir. Pak, nama saya 25 Sandy orang. Rifarofa, Pak. Kagak, Pak. dia kagak bisa dengar suara. Iya, nggak ada namanya ya. Pak. Pak. Mabar ya. Speakernya Kenapa? rusak. Saya nggak dengar. Pak sangat. Ewa mabar. Lagi kerja gua. Oh, Sandy Rifa. Kenapa itu nama Amir? Siapa itu Amir? Kalau gajian terakhir ya di Warkop. Sandy. Ya Allah. Sandy Rifa. Udah, Sandy udah. Kenapa? Oh. Oke. Kuliah sudah. Oh, Rian teh Matthew. Oh, Rian tuh dari Febrian. Oke. Nama asli ya, biar tahu saya nggak tahu tuh. Oke, nama asli. Siapa tadi? Matthew ya. Oke, Rian udah ya, saya checklist. Terus berarti antara Fitri Kuadrat itu saudara yang terpisah berarti. Baru ketemu di Umika. Saudara kembar. Itu sinetronnya saudara yang terpisahkan. Udah semua ya? Saya bacain lagi ya. Yang sudah di absen, Alvina, Anissa, Novia, Anissa Ramadan, Arya, Ayu, Bukhori, Dewi, Ega, Irunisa, Eka, Elma, Evi, Iji, Fitri, Fitriwa, Edi, Intan, Khalid, Laili, Matthew, Soyan, Zulfikar, Novaldi, Rahmat, Sekar, Sandy, Siti Nur, Ulias, sama Yafi. Dah. Udah ya. Kenapa Fitri wah? Benar kan? Berarti lahirnya Idul Fitri ya. Sama kan tuh, sama-sama pas Lebaran lahirnya. Oke
Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pasti nggak ada ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu Rabu depan ya. Dengan materi berikutnya yaitu fungsi. Sambil nanti saya bahas masalah yang hari ini ya, penggunaan prosedur itu langsung kita demokan, praktekkan. Oke, sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hmm? Kenapa? Pas mati.